Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang disusun oleh Abimayu dan Said Faisal Habibi. Langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama yaitu manfaat penting penerapan iptek di kehidupan. 1. Kehidupan manusia menjadi lebih praktis. 2. Ekonomis dan efektif. 3. Menghasilkan keuntungan secara material. 4. Mudahnya berkomunikasi tanpa batas. 5. Memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah contoh penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih jelas untuk bisa Anda pahami. 1. Penggunaan smartphone merupakan contoh yang paling umum dan bisa Anda temui dimanapun dan kapanpun di sekitar Anda. 2. Penggunaan laptop hampir sama dengan smartphone, namun ukurannya lebih besar dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. 3. Penggunaan mesin produksi yang dipakai di berbagai perusahaan manufaktur merupakan contoh penerapan kemajuan iptek yang sejarahnya berasal dari revolusi industri. Berikutnya, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya itu adalah sebutan yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang mengatakan dirinya sudah maju kepada masyarakat lain, pendukung suatu budaya. Bagi pendukung budaya, kebudayaan pasti dinilai sebagai suatu yang bernilai dan baik, terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan itu tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Berikutnya yaitu efek negatif era globalisasi terhadap budaya. Dengan era globalisasi, maka mudah terjadi pertengkaran atau pertukaran budaya antar bangsa. Jika terjadi pertukaran antar budaya baru dari luar dengan unsur kebudayaan lama yang lambat berubah, maka akan terjadilah apa yang disebut dengan kesenjangan kebudayaan atau cultural lag. Berikutnya, penyebab terjadinya perubahan budaya. Perubahan kebudayaan terjadi karena adanya penemuan kebudayaan baru baik dari luar atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan baru baik bersifat materi seperti peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang budaya menabung, keluarga berencana, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain. Materi berikutnya yaitu laju pertumbuhan pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya, perubahan tersebut juga dijalani atau dialami oleh aktor lain, seperti perubahan sistem pendidikan, ekonomi, politik, serta budaya. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat dan berbangsa. Berikut menurut para ahli tentang belajar, yaitu menurut Sudjana 2009-28
Belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya suatu perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti berubah pemahamannya, pengetahuannya, sikap, tingkah laku, keterampilan, dan aspek lainnya yang ada pada diri individu atau seseorang. Belajar juga bisa didefinisikan merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah. Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan interaksi belajar mengajar antara guru dan murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, ataupun tidak enak hati di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.